Oke, selamat datang lagi di kanal YouTube Fokus Digital Design. Dan untuk tutorial kali ini, kita akan belajar proses pembuatan website dari template yang sudah ada, step by step, mulai dari nol sampai dengan selesai. Untuk materi dan template Elementor yang saya gunakan di tutorial ini, kalian dapat unduh di link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai aja tutorial kali ini. Untuk kontainer yang pertama akan kita buat adalah untuk headernya. Kita kasih nama dulu kontainer ini sebagai header. Kemudian kita untuk header ini kita set justify containnya sebagai space between, kemudian align itemnya dengan center. Untuk gapsnya juga saya set sebagai 0. Oke. Kemudian di sini saya add image. Image ini nanti dia akan menjadi logo. Dan untuk width-nya di sini saya set 70 pixel aja. Oke. Selanjutnya kita add elemen yang lain yaitu WordPress menu. Di sini udah kepilih sesuai dengan yang ada main menu. Kemudian pointernya saya set sebagai none, nggak perlu ada ya. Kemudian full width-nya di sini saya set sebagai yes. Selanjutnya di tab style ini untuk tipografinya saya set family-nya adalah bebas. Kemudian untuk size-nya 22. Line height-nya saya bikin dia jadi 30. Kemudian untuk warnanya saya set di hover-nya adalah primary dan yang aktifnya juga adalah primary. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya add lagi di sini adalah button. Saya ganti dulu teksnya di sini. Oke, untuk button ini sebelumnya saya udah set di site setting. Jadi kalau kita masuk ke site setting, kita scroll ke bawahnya ada buttons. Nah, di sini saya udah set ya. Untuk backgroundnya, warnanya saya udah set. Kemudian untuk border radiusnya juga udah saya set, hanya atas dan bawah aja. Paddingnya udah saya set juga di sini. Kemudian untuk tabletnya juga saya udah sesuaikan dan juga untuk versi mobile. Oke, kita kembali ke page. Kemudian untuk container header ini, kenapa saya pilih space between? Ini supaya elemen yang ada di sini dia terbagi secara merata. Jadi jarak menu ini yang ada di tengah ini, otomatis jarak dia ke logo dan jarak dia ke button ini itu jaraknya udah pasti sama. Beda kalau kita set di sini dia sebagai start, maka dia akan semua ke rata kiri atau end atau center yang ini. Nah, kalau center ini semua nih ada di tengah. Tapi kalau kita set sebagai space between, maka yang ada di tengah ini adalah menu dan jarak dia ke logo serta ke button ini jaraknya udah pasti sama. Oke, sekarang kita lanjut ke responsive mode-nya. Di sini kita lihat versi tabletnya. Untuk image di sini saya mau perkecil dia jadi 60 pixel aja. Dan kemudian khusus untuk WordPress menu ini, saya ingin WordPress menu ini dia rata kanan. Jadi ada di samping table ini. Oke, caranya adalah yang tadinya kita set sebagai justify content-nya sebagai space between, kita set dia sebagai start. Oke, kemudian untuk WordPress menunya ini, kita klik tab advance, dan di sini ada yang disebut dengan size, dan kita set sebagai grow. Oke, kemudian di tab konten ini kita set toggle line-nya adalah sebagai right. Oke, sebagai right. Dan mungkin di sini kita kasih jarak sedikit, padding ke kanan misalnya 10 pixel. Dan untuk stylenya, untuk background colornya saya nggak mau ada warna, saya kasih transparan aja. Kemudian untuk colornya di sini saya set dia sebagai primary aja, biar ada bedanya. Mungkin pada saat hovernya baru saya set dia sebagai aksen. Sekarang kita kembali lagi ke site setting. Nah, di site setting ini ada yang disebut dengan global colors. Nah, di sini saya set primary, saya set di sini, secondary untuk teks, aksen, hover color, dan juga light color. Jadi di sini kita setnya. Jadi suatu waktu nanti kita mau rubah warnanya, kita tinggal set dari sini. Ini juga saya set di sini adalah untuk background. Jadi backgroundnya warnanya juga saya rubah. Ya, light color.
Nah, light color ini datangnya dari mana? Yaitu dari global color. Di sini ada light color. Oke, sekarang kita klik drop down menunya. Di sini kelihatan bahwa jaraknya terlalu mepet dia ke buttonnya ya. Nah, yang mesti kita set di sini adalah kita klik drop down menu dan kita set distance-nya di sini. Kemudian juga saya set di sini dividernya. Kita pilih solid. Bordernya cukup 1 pixel aja, tapi warnanya saya nggak mau dia terlalu terang. Kemudian bagaimana dengan warnanya? Kalau untuk warnanya drop down menu ini saya ingin text colornya saya ingin standar saja, mungkin text saja. Atau yang satu lagi lah secondary. Berarti di sini teks yang aktifnya harus saya ganti dia jadi white. Oke, dan pada saat dia hover di sini saya maunya pas dia hover di sini backgroundnya adalah primary. Oke, berarti teksnya juga harus saya ganti jadi white. Seperti itu. Hal lainnya lagi adalah box shadow. Untuk box shadow ini colornya saya mau opacity-nya cukup 20% aja. Kemudian untuk jarak vertikalnya saya mau bikin di 15 biar dia turun ke bawah. Tapi spreadnya di sini saya bikin dia -7. Oke, seperti itu ya. Ini adalah untuk versi tablet. Kita masuk sekarang ke versi mobile. Untuk logonya saya mau set lagi, saya mau perkecil lagi, mungkin 50 aja udah cukup. Kemudian untuk drop down menunya harus saya perkecil lagi, mungkin yang tablet juga tadi saya perkecil dia mungkin jadi 20 pixel cukup ya. Dan untuk versi mobilenya saya set dia jadi 18. Kalau kita mau ganti ya ininya apa namanya jarak antar menunya ini kita setnya dari vertical padding. Mungkin kita bisa set dia jadi 8 dan kemudian tadi ini distance-nya juga kita perkecil lagi. 25 kali cukup ya 25. Oke, sekarang kita review untuk responsive mode-nya. Ini adalah untuk versi desktop. Ini adalah untuk versi tablet. Dan ini adalah untuk versi mobile. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin kontainer buat hero. Untuk hero ini kita pilih strukturnya adalah direction row. Dan kita kasih nama dulu di sini hero. Ini untuk memudahkan kita nanti editnya ya. Kemudian untuk align itemnya kita set dia sebagai center. Dan kemudian untuk stylenya di sini saya akan set background image ya. Kemudian di sini saya set untuk positionnya dia ada di sebelah kanan tengah. Jadi center right. Kemudian saya set di sini repeatnya adalah sebagai no repeat. Jadi dia tidak mengulang ya. Kemudian saya tambah di sini kontainer baru. Dan saya kasih nama di sini dia adalah heading. Di dalam heading ini saya kasih elemen heading dan saya ganti dulu namanya. Dan untuk HTML tag-nya saya ganti jadi H1. Dan untuk warnanya di sini saya set sebagai primary. Oke, untuk tag H1 ini di sini juga udah saya set di site setting. Di sini ada tipografi. Untuk link di sini saya ada set warna colornya pada saat normal dan hover. Oke, di sini H1 saya sudah set di sini. Family-nya adalah font ini, size-nya juga saya set di sini dan line height-nya. Termasuk juga untuk versi tablet dan juga versi mobile. Kemudian di sini saya tambah lagi elemen baru, heading juga. Cuman di sini untuk tag-nya saya pilih P atau paragraph. Dan kemudian saya klik tab style. Di sini ada tipografi. Di sini saya akan pilih custom. Saya sudah set di sini global fonts-nya adalah hero content. Kemudian saya kembali ke site setting. Nah, hero content ini adanya di global font. Nah, di sini saya sudah buat hero content. Ini adalah jenis font yang digunakan dan ukurannya, size-nya ya, dan juga line height-nya. Termasuk juga di sini sama kayak yang tadi adalah versi tabletnya dan versi mobile. Dan kalau saya lihat di sini, teksnya juga udah saya set semuanya menggunakan family yang ini. Oke. Untuk selanjutnya saya akan add elemen button. Seperti yang kita lihat sini, untuk button ini sudah tampilnya sesuai dengan format yang sudah kita set tadi di site settingnya.
Dan kemudian di sini ikonnya saya set dulu. Dan posisinya saya ganti di N dan saya kasih spasi 10 pixel. Oke, saya kembali dulu ke book table ini. Button ini saya ingin ganti di sini. Untuk backgroundnya saya mau ganti dengan warna lain, yaitu warna primary. Dan untuk hovernya di sini juga primary, tapi saya bikin dia agak sedikit gelap ya, biar ada bedanya antara versi normal dan hover. Oke, kita kembali ke section hero. Di sini saya add lagi elemen baru yaitu container. Untuk container ini saya kasih nama dengan image. Sesuai dengan namanya, di sini saya isi dengan elemen image. Oke, sudah lengkap untuk versi desktopnya. Untuk container hero ini. Kemudian kita set untuk versi tablet. Oke, untuk versi tablet ini yang saya ingin set adalah untuk paddingnya. Saya ingin jarak kiri kanannya itu agak lebih lebar, ya. Jadi untuk paddingnya di sini saya set kiri kanannya adalah 5%. Oke, kayaknya saya juga lupa untuk set headernya di sini ya. Untuk header di sini juga saya set untuk paddingnya juga adalah 5%. Tapi untuk atas bawahnya saya set dia 1%. Kembali ke container hero, untuk versi mobile-nya saya ingin dia lebih lebar ya. Jadi saya set dia sini adalah 8. Oke, kalau kalian punya referensi sendiri misalnya, wah ini kayaknya terlalu lebar atau apa, silakan aja ya diganti dengan selera teman-teman semua ya. Untuk right-nya di sini sama, saya bikin 8, atas bawahnya 1. Oke, jadi ini adalah versi desktopnya, ini versi tablet, dan ini versi mobile. Oke, kita lanjut. Kita buat lagi kontainer baru. Di sini adalah kita pilih direction column atau vertikal ya. Jadi nanti elemennya akan tersusun secara vertikal atau ke bawah. Kita ganti dulu nama kontainernya. Kemudian kita add di sini adalah image. Set image width jadi 60 pixel. Dan kemudian kita tambahkan elemen heading. Kemudian untuk warnanya saya ganti dengan primary dan alignmentnya saya set sebagai center. Kemudian saya add lagi elemen heading, saya ganti title-nya dan kemudian ininya saya set sebagai P. Dan kemudian stylenya saya set dia sebagai center dan untuk tipografinya kembali saya ambil hero content. Kemudian saya add lagi di sini adalah container dan untuk direction-nya adalah row horizontal. Dan di sini saya set margin atas bawahnya adalah sebesar 5% atas bawah. Jadi ada jarak sebesar 5% untuk kontainer yang di atas dan nanti kontainer yang ada di bawah. Kemudian untuk paddingnya saya set dia 0. Untuk kontainer ini saya kasih nama dia sebagai content. Kemudian saya add lagi elemen kontainer. Saya kasih nama dia L content. Dan untuk kontainer L content ini bedanya stylenya saya set colornya adalah putih. Kemudian untuk border radiusnya saya set 24. Tapi hanya untuk atas dan bawahnya aja. Dan untuk paddingnya saya set dia 40. Oke, sebelumnya saya tambah lagi di sini kontainer baru. Dan saya kasih nama R content. Oke, kembali ke L content. Di sini saya akan add elemen image. Dan untuk elemen image ini, width-nya saya bikin 80% aja ya, nggak usah terlalu gede. Kemudian saya add heading di bawahnya. Untuk tag-nya saya bikin dia H3. Dan untuk warnanya saya bikin lagi dia adalah primary. Saya ganti dulu title-nya. Kemudian saya add di bawahnya adalah text editor. Oke, ini untuk yang L content. Sekarang kita masuk ke right content. Untuk R content ini kita set dulu paddingnya 0. Kemudian kita add container baru dan kita kasih nama R1 content. Nah, untuk container ini stylenya tetap sama dia. Warnanya adalah white. Dan juga kita kasih border radius di sini. Tapi cukup 18 saja karena dia lebih kecil nantinya dan sama yang tadi hanya untuk atas bawah. Dan untuk paddingnya kita set dia 25. Dan untuk directionnya kita set dia row horizontal. Oke, kemudian kita tambah elemen image di sini.
Dan untuk width-nya saya set 150 pixel. Kemudian saya add new container. Padding-nya saya set 0. Kemudian saya tambahkan heading di sini dan saya set tag-nya adalah 4 dan color-nya adalah primary. Saya ganti dulu title-nya. Kemudian saya tambahkan di sini adalah text editor. Saya ganti dulu teksnya. Dan sebelum kita copy nanti R1 konten ini, karena nanti kita akan copy 3 atau 4 kali ya. Kita pastikan dulu bahwa untuk responsive mode-nya dia udah oke ya. Oke, ini untuk versi tablet. Untuk kontainer utamanya kembali saya set di sini untuk padding-nya adalah 5% kiri dan 5% kanan. Juga untuk mobile-nya. Kemudian saya ganti di sini untuk image-nya mungkin nggak perlu terlalu besar ya, 120 juga cukup. Dan yang untuk versi mobile-nya, saya set image-nya cukup sebesar 80 pixel aja. Dan kemudian untuk kontainer R1 konten ini kita set wrap-nya sebagai no wrap, sehingga dia akan sejajar. Seperti ini. Kalau kalian di sini lihat di sini, image-nya mungkin terlalu kecil ya, saya set 100. Kemudian untuk kontainernya ini, gaps-nya ini saya perkecil aja mungkin cukup 5. Oke, untuk versi mobile dan versi tabletnya. Saya set di sini lagi, mungkin gaps-nya 10 udah cukup. R1 konten ini tinggal saya duplikat. Oke, ini adalah versi desktop untuk kontainer yang baru kita buat. Ini adalah versi tabletnya. Dan ini adalah versi mobile. Oke, untuk konten ini kayaknya nggak perlu marginnya segini gede ya. Mungkin kita set dalam pixel aja sebesar 30 pixel. Ini cukup 20 pixel. Dan yang untuk mobile cukup 10 pixel. Oke, seperti itu. Kita publish dulu. Oke, kita lanjut ke pembuatan kontainer selanjutnya. Dan untuk kontainer ini kita kasih nama image. Kenapa? Karena isinya emang hanya image. Di sini yang penting kita set content width-nya adalah full width. Kemudian padding-nya kita set 0. Dan margin atas bawahnya kembali kita set 5% dan 5%. Oke, di sini kita add image. Kita pilih image-nya. Oke, ini image-nya. Dan ini untuk versi tablet. Dan ini untuk versi mobile. Oke, cukup untuk kontainer yang ini ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Add new container lagi. Dan kita kasih nama ini. Oke, untuk container width-nya kita set dia sebagai full width. Pastikan dia ada di kolom vertikal. Kemudian sama kayak tadi kita set juga margin atas bawahnya adalah 5%. Kita tambah lagi kontainer baru. Kita kasih nama di sini adalah heading. Kemudian kita copy elemen yang sudah ada di kontainer sebelumnya dan kita tinggal ganti title-nya aja. Oke, ini untuk heading-nya udah selesai. Kemudian kita tambah di sini kontainer baru. Dan untuk kontainer ini kita ganti jadi konten. Oke, untuk konten ini saya kasih jarak dulu sama yang atasnya yaitu sekitar 20 pixel. Kemudian padding-nya saya set dia 0. Dan kemudian saya set di sini background image-nya. Untuk background image-nya ini resolusinya saya set dia sebagai large. Kemudian posisinya saya set dia sebagai center right. Dan repeat-nya no repeat. Kalau tadi kita ambil resolusinya full, dia akan full. Jadi saya pilih large biar dia agak lebih kecil ya. Oke, kemudian di kontainer-konten ini saya add lagi kontainer baru dan saya kasih nama menu. Untuk menu ini, width-nya hanya saya set 60% aja supaya background image yang tadi ada di kontainer konten dia tetap bisa muncul. Dan saya set di sini gaps-nya 0. Oke, di kontainer menu ini saya add lagi kontainer dan saya kasih nama menu 1.
Menu 1 ini yang nanti akan kita duplicate ya. Pastikan direction-nya adalah row horizontal. Kemudian align itemnya adalah center. Dan kemudian kita kasih stylenya di sini adalah border. Dia adalah dash. Dan hanya bawahnya aja 2 pixel. Ini warnanya. Dan kemudian untuk margin bottomnya saya set 10 pixel. Oke, di dalam kontainer menu 1 ini ada 2 kolom. Jadi saya add dulu kontainer di sini. Saya kasih nama di sini adalah list. Jadi ini adalah list makanannya. Di sini saya kasih gaps 5, nggak usah terlalu lebar. Dan paddingnya saya set di sini adalah 0. Nah, di sini saya add elemen heading. Tag-nya cukup H4 dan stylenya di sini adalah primary. Saya ganti title-nya. Kemudian saya add di sini adalah text editor dan saya ganti text-nya juga. Oke, kemudian saya add lagi di sini heading baru. Kita set di sini tag-nya adalah H5. Kemudian kita masukin aja sini harga dummy-nya. Kemudian saya set di sini tipografinya dia adalah bold. Dan untuk list ini saya set dia lebarnya cukup 80% aja. Dan untuk menu 1 ini saya set justify content-nya sebagai space between. Otomatis harga ini dia ketarik ke kanan. Berhubung kontainer menu 1 ini nanti akan kita duplikat beberapa kali, jadi kita cek dulu responsive mode-nya. Oke, untuk versi tablet kita cek headingnya di sini sama seperti yang lainnya. Paddingnya kita ganti persen, kiri kanan jadi 5%. Kemudian juga untuk versi mobile-nya kiri kanan jadi 8%. Kemudian kita cek untuk versi mobile-nya. Di sini menu satunya adalah kita set dia di layout-nya, kita pilih no wrap. Oke, ini penting supaya dia tetap bisa terjajar dalam satu baris. Untuk kontainer-kontainer sendiri kita set padding-nya adalah cukup 3% aja. Dan untuk versi mobile-nya juga sama, cukup 3% aja. Selanjutnya kita tinggal duplikat aja menu 1 ini. Dan untuk tampilan tabletnya di sini untuk kontainer menunya, width-nya saya bikin dia sedikit lebih lebar, 70%. Kemudian untuk image yang di belakangnya ini, saya kasih display size-nya di sini adalah custom, persen, dan 100%. Jadi dia nggak perlu kelihatan gede banget ya. Oh ya, untuk menu yang kelima ini kayaknya untuk border bawahnya saya hapus saja. Dan kalau kita cek versi mobile-nya di sini, untuk background image-nya ini, saya set custom juga, tapi mungkin sebesar 500 pixel. Ini selera sih ya, terserah kalian mau set berapa, mana yang lebih sukanya aja. Oke, saya rasa udah cukup nih untuk base menu ini, dan kita akan buat kontainer yang selanjutnya. Oke, kita lanjut buat kontainer yang berikutnya. Kita kasih nama ini adalah action. Kemudian version ini kita pastikan dia di sini adalah full width. Dan kita kasih jarak lagi sama kayak yang lain. Kontainer atas bawahnya 5 pixel. Dan di sini untuk gaps-nya kita bikin 0. Padding-nya juga kita bikin jadi 0. Oke, kemudian kita add di sini new container. Kita kasih nama. Kemudian untuk stylenya di sini kita ganti dulu warnanya, kita pakai yang aksen. Kemudian untuk image-nya, oke, positionnya kita set dia sebagai top center. Kemudian repeat-nya kita set dia sebagai repeat X. Dan di sini kita add elemen spacer, base-nya sebesar 120 pixel. Kemudian di container perfection ini kita add lagi kontainer baru dan kita kasih nama content. Untuk konten ini stylenya kita set dia adalah aksen. Dan layoutnya kita set dia direction adalah row horizontal. Kita add di sini kontainer baru. Kita kasih nama heading. Kita add lagi di sini kontainer baru dan kita kasih nama image.
Oke, sekarang kita copy yang udah ada di sini aja. Oke, selanjutnya kita tinggal ganti image-nya. Dan alignment-nya kita set jadi left. Di susi menu ini juga kita ganti text color-nya menjadi light color. Alignment-nya juga jadi left. Kemudian yang ini juga sama. Warnanya kita jadi light color dan alignment kita set sebagai left. Kita ganti dulu title-nya. Dan di sini kita add button. Hanya di sini kita ganti background color-nya dia menjadi primary. Ganti teksnya dan set ikonnya lagi. Sekarang kita beralih ke container image untuk kita masukkan image. Oke, kita cek dulu container content ini yang pasti dia align itemnya harus center. Kemudian kita duplicate container wave ini dan kita drag container content ke atasnya. Jadi kita dapat di sini wave 2. Untuk wave 2 ini kita tinggal ganti image-nya. Dan alignment-nya kita ganti jadi bottom center. Oke, seperti itu. Sekarang kita cek versi responsive mode-nya seperti biasa. Untuk ini mungkin yang wave 1 ini spacernya kita bikin jadi 100 saja. Dan yang untuk mobile-nya kita set jadi 80. Tinggal kita copy, kemudian kita paste style di sini. Dan untuk kontainer-konten ini sama kayak yang lain-lain kita set padding persentasenya 8 dan untuk yang tablet 55. Oke, kita cek responsive mode-nya. Ini versi desktop, ini tablet, dan ini adalah versi mobile. Oke, kita langsung aja ke kontainer yang selanjutnya. Kita kasih nama dia booking. Dan di sini untuk content width-nya dia box udah benar dan sama kayak yang lain juga untuk margin atas bawahnya kita set 55. Dan untuk paddingnya kita setnya jadi 0. Kemudian kita add di sini new container. Kita kasih nama di sini adalah border. Kita klik tab style border, di sini akan kita kasih border dari sini. Pilih adalah solid. Kemudian width-nya kita set dia jadi 12 dan untuk border radius-nya kita set dia jadi 26 tapi hanya atas bawahnya aja. Dan untuk warnanya kita set dia adalah aksen. Oh ya, kita pastiin dulu bahwa di sini paddingnya adalah 0 ya. Kita masukkan di sini adalah new container. Dan kita kasih nama content. Untuk container content ini, line itemnya kita set center. Kemudian untuk paddingnya dalam persentase kita set 5% atas dan 5% bawah. Kemudian kita add di sini elemen baru yaitu image. Dan kemudian kita add di sini new container. Oh ya, kalau begini jadinya berarti di sininya belum benar. Kontennya dia harus layoutnya adalah directionnya row horizontal. Jadi dia biar berurutan ke samping. Oke, sekarang untuk isi dari container ini kita tinggal copy lagi yang sudah ada di atas ini. Dan kita tambahkan di sini adalah button. Dia alignment-nya harus ada di center. Kalau mau pasti untuk container ini kita bikin align-nya dia adalah center. Kemudian untuk heading-nya kita pastikan di center. Ini juga pastikan dia adalah center. Oke, kemudian kita bisa duplikat aja yang ini ya. Kemudian ini kita naikin. Tinggal image ini kita ganti. Oke, hampir lupa nih, kita ganti dulu. Untuk buttonnya kita tambahkan icon. Spasinya kita set juga 10 dan warnanya kita ganti jadi primary.
Untuk hovernya kita pilih primary juga, tapi kita agak gelapin dikit warnanya. Oke, ini udah jadi tampilan untuk kontainer yang berikutnya ini. Dan coba kita cek sekarang versi dari responsive mode-nya. Untuk tablet, sama, kita harus set juga padding kiri kanannya. 5% dan 5%. Dan untuk versi mobile juga sama, 8% dan 8%. Dan untuk bordernya ini kayaknya terlalu lebar dan saya set aja dia width-nya jadi 8 dan border radiusnya saya bikin dia jadi 20 aja. Kemudian untuk image-nya ini saya bikin dia 80% dan alignment-nya saya set dia di left. Demikian juga yang satu ini saya bikin juga dia 80% dan untuk alignment-nya di right. Kemudian untuk versi mobile-nya adalah yang ini saya set dia width-nya cukup 60%. Dan juga yang untuk ini juga saya bikin dia jadi 60%. Oke, ini adalah versi responsive mode untuk desktop, tablet, dan juga mobile. Oke, kita lanjut ke kontainer yang terakhir, yaitu untuk footer. Untuk footer ini kita set gaps-nya 0. Kemudian sama kayak yang lain-lain, margin atas bawahnya juga kita bikin dia jadi 5%. Atau karena dia ini di bawah, kita cukup untuk margin topnya aja yang di 5%. Kemudian kita set background image-nya. Dan posisinya kita set dia ada di bottom center. Dan kita set juga adalah dia no repeat. Kemudian kita add di sini new container dan kita kasih nama adalah info. Untuk info ini kita set direction-nya adalah row horizontal. Kemudian untuk justify kontennya kita set dia di center dan untuk gaps-nya saya mau dia lebar. Jadi saya set di sini adalah 75 pixel. Kemudian di kontainer ini saya add text editor dan saya ganti teksnya dulu. Kemudian saya add lagi di sini elemen image. Dan saya masukkan logo. Dan untuk size-nya saya set cukup 80 pixel. Kemudian saya add lagi di sini text editor dan saya ganti teks yang menjadi ini. Khusus untuk text editor yang ini saya set stylenya dia rata kanan. Kemudian saya add lagi di sini di kontainer footer adalah kontainer baru dan saya kasih nama adalah copy R. Saya add di sini divider, width-nya cukup 25% aja dan alignment-nya adalah center. Width-nya cukup 1 dan gap-nya ya 15 dan di sini dia nggak usah terlalu gede banget ya. Dan alignment-nya mana? Alignment-nya di center. Selanjutnya di sini saya add social icon. Dan untuk color-nya saya set di sini custom. Dan untuk primary color-nya saya set di sini sebagai transparan. Dan kemudian untuk secondary color-nya saya setnya sebagai aksen. Kemudian saya add lagi di sini text editor dan saya ganti teksnya dulu. Saya set dia sebagai alignment-nya center dan untuk size-nya mungkin cukup 16 aja ya, terlalu gede. Oke, kalau sekarang kita lihat di sini logonya dia nggak rata tengah ya. Jadi untuk kontainer info ini dia nggak rata tengah. Nah, gimana caranya supaya dia bisa rata tengah? Untuk text editor, klik tab advance. Di sini width-nya kita bikin custom. Kita bikin dia 40%. Kemudian yang text editor ini juga kita klik advance, width-nya custom. Kita set juga dia 40%. Coba kita lihat sekarang. Oke, udah ya, sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita cek versi untuk responsive mode-nya. Oke, kalau untuk versi tabletnya kayaknya semuanya oke. Kita cek versi mobile. Oke, agak berantakan nih. Oke, untuk versi mobile ini saya mau image dia muncul duluan. Jadi di sini di tab advance ini ordernya saya set dia sebagai start. Dan untuk gaps-nya saya set dia 0. Dan untuk text editor saya set dia sebagai center. Dan ini juga jadi center. Kemudian untuk direction daripada kontainer info ini saya set dia sebagai vertikal. Dan untuk align itemnya saya set dia sebagai center. Kemudian untuk image-nya saya kasih sedikit margin
di bawahnya 20 pixel, oke ya. Oke, seperti ini. Dan untuk gaps dari divider ini supaya dia nggak terlalu gede, mungkin kita bikin aja cukup 10. Dan yang untuk versi mobile bikin aja 0. Oke, kemudian untuk text editor ininya kita bikin dia cukup 12. Kalau yang untuk tabletnya tadi kita cukup bikin dia di 14. Oke, ini adalah versi desktop untuk footer, untuk tablet, dan ini untuk mobile. Untuk selanjutnya, footer dan header ini akan kita jadikan sebagai Elementor template dan kita aplikasikan sebagai header dan footer untuk website ini. Oke, sekarang kita masuk ke theme builder dan kita add new template. Di sini kita pilih header. Kita kasih nama templatenya. Kita kembali ke halaman yang tadi, kita klik kanan untuk kontainer header ini dan kita copy. Dan kemudian tinggal kita paste saja di sini. Kita publish, kemudian di sini kita add conditionnya entire site dan kita klik save and close. Oke. Sekarang kita bikin template untuk footernya. Sama kayak tadi, kita copy kontainer footer ini. Dan kita paste di sini, kemudian kita publish, add condition, entire site, save and close. Kembali ke halaman home, kita delete container footer, kita delete container header, kemudian klik page settingnya, dan kita set ini sebagai default. Oke, sekarang kalau kita hover ke sini, dia adalah header. Kemudian juga kalau kita hover ke bawah sini juga dia sebagai footer. Nah, biasanya pas kita udah selesai kerjain, kayaknya semua sudah oke ya. Ternyata pas di sini, hero-nya nih tetap kita harus kasih jarak dia margin 8%. Dan untuk tabletnya, kita set margin atasnya 5%. Oke, cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya saya berharap teman-teman berkenan untuk subscribe ke channel ini sebagai motivasi saya untuk terus membuat video-video tutorial lainnya. Dan jika ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semangat terus dan selamat berkarya.